Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4ME akan mempresentasikan penerapan fungsi nonlinear dalam bidang ekonomi dan bisnis, yang disusun oleh Ayu Juwita, Rizky Maulana, Akmal Heri Sudrajat, Hoirul Anam, Menani Rambu Masae, Alia, Ega, dan Indriani. Penerapan fungsi nonlinear dalam bidang ekonomi dan bisnis. Ada permintaan, penawaran, dan keseimbangan pasar, fungsi biaya, fungsi penerimaan, dan keuntungan, kerugian, dan pulang pokok. Materi pertama akan dibacakan oleh Akmal Heri Sudrajat. Permintaan, penawaran, dan keseimbangan pasar. Selain fungsi linear, permintaan dan penawaran dapat pula berbentuk fungsi non-linear. Fungsi permintaan dan fungsi penawaran yang kuadratik dapat berupa potongan lingkaran, potongan elips, potongan hiperbola, maupun potongan parabola. Keseimbangan pasar ditunjukkan oleh kesamaan QD sama dengan QS pada perpotongan kurva permintaan dan kurva penawaran. Contoh soal. Fungsi permintaan akan suatu barang ditunjukkan oleh persamaan QD sama dengan 19 min P pangkat 2. Sedangkan fungsi penawarannya adalah QS sama dengan min 8 tambah 2P pangkat 2. Berapakah harga dan jumlah keseimbangan yang tercipta di pasar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Halimah Rahani. Saya akan membahas penyelesaian keseimbangan pasar. QD sama dengan QS. 19 P kuadrat sama dengan negatif 8 ditambah 2 P kuadrat. P kuadratnya sama dengan 9. P3 sama dengan PE. Q sama dengan 19 dikurangi P kuadrat sama dengan 19 dikurangi 3 kuadrat sama dengan 10. Jadi harga dan jumlah keseimbangan pasar adalah 10 dan 3. Jika misal terhadap barang yang bersangkutan dikenakan pajak spesifik sebesar Rp1 per unit, maka persamaan penawaran sesudah pengenalan pajak menjadi QS aksen sama dengan negatif 8 ditambah 2 P dikurang 1 kuadrat sama dengan negatif 8 ditambah 2 P kuadrat dikurangi 2P ditambah 1 sama dengan negatif 6 dikurangi 4P ditambah 2 kuadrat. Keseimbangan pasar yang baru, QD sama dengan QS aksen. Jadi QD nya itu 19 dikurangi P kuadrat sama dengan negatif 6 dikurangi 4P ditambah 2P kuadrat. 3P kuadrat dikurangi 4P sama dengan 2 dikurangi 25 sama dengan 0. Dengan rumus ABC diperoleh P1 sama dengan 3,63 dan P2 sama dengan negatif 2,30. P2 tidak dipakai karena harga negatif adalah irasional. Dengan memasuki P sama dengan 3,63 ke persamaan QD atau QS aksen diperoleh Q sama dengan 5,82. Jadi dengan adanya pajak, PE aksen sama dengan 3,63 dan Q aksen sama dengan 5,82. Nah, selanjutnya dapat dihitung beban pajak yang menjadi tanggungan konsumen dan produsen per unit barang serta jumlah pajak yang diterima oleh pemerintah masing-masing. Nah, TK sama dengan
P aksen dikurangi P sama dengan 3,63 dikurangi 3 sama dengan 0,63. TP sama dengan T dikurangi TK sama dengan 1 dikurangi 0,63 sama dengan 0,37. T sama dengan Q aksen dikali T. Jadi 5,82 dikali 1 hasilnya 5,82. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu tentang fungsi biaya. Selain pengertian biaya tetap, biaya variabel, dan biaya total, dalam konsep biaya dikenal pula pengertian biaya rata-rata dan biaya marginal. Fungsi biaya merupakan hubungan antara biaya yang dengan jumlah produksi yang dihasilkan. Fungsi biaya dapat digambarkan dalam kurva, dan kurva biaya menggambarkan titik-titik kemungkinan besarnya biaya di berbagai tingkat produksi. Di sini ada rumus, yaitu biaya tetap sama dengan FC sama dengan K. Selanjutnya ada biaya variabel, FC sama dengan F dalam kurung Q sama dengan VQ. Biaya total sama dengan C sama dengan G dalam kurung Q FC atau biaya tetap ditambah FC, yaitu biaya variabel, sama dengan K ditambah VQ. Selanjutnya biaya tetap rata-rata adalah FAFC sama dengan FC dibagi Q atau biaya total dibagi dengan Q. Selanjutnya lagi ada biaya variabel, biaya variabel rata-rata, yaitu AFC sama dengan VC dibagi Q atau biaya variabel dibagi dengan Q. Selanjutnya lagi ada biaya rata-rata sama dengan AC sama dengan C dibagi Q sama dengan AFC atau biaya rata-rata ditambah biaya variabel rata-rata. Yang terakhir adalah ada biaya marginal sama dengan MC sama dengan delta C sama dengan delta C. Baiklah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Contoh soal. Biaya total yang dikeluarkan oleh sebuah perusahaan ditunjukkan oleh persamaan C sama dengan 2Q kuadrat dikurangi 24 ditambah 102. Pada tingkat produksi berapa unit biaya total ini minimum? Hitunglah besarlah biaya total minimum tersebut. Hitung pula besarnya biaya tetap, biaya variabel, biaya rata-rata, biaya tetap rata-rata, dan biaya variabel rata-rata pada tingkat produksi tadi. Seandainya dari kedudukan ini produksi dinaikkan dengan 1 unit, berapa besarnya biaya marginal? Penyelesaian. Berdasarkan rumus titik ekstrim parabola, C minimum terjadi pada kedudukan Q sama dengan min B per 2B sama dengan 24 per 4 sama dengan 6 unit. Besarnya C minimum sama dengan 2Q kuadrat dikurangi 24Q ditambah 102 sama dengan 26 akar 2 dikurangi 24 6 ditambah 102 sama dengan 30, atau A atau C minimum dapat juga dicari dengan rumus ordinat titik ekstrim parabola, yaitu C min sama dengan B kuadrat dikurangi A dikurangi 4AC per min 4A sama dengan 24 kuadrat dikurangi 4 2 102 per min 4 dalam kurung 2 sama dengan min 240 per min 8 sama dengan 30. Selanjutnya pada Q per 6, FC sama dengan 102, VC sama dengan 2Q kuadrat dikurangi 24Q sama dengan 2 dalam kurung 6 akar 2 dikurangi 24 dalam kurung 6 sama dengan min 72. AC sama dengan C per Q
sama dengan 30/6 sama dengan 5. A visi sama dengan PC per Q sama dengan min 72/6 sama dengan 17. Jika Q sama dengan 7, sama dengan 7, C sama dengan 2 dalam kurung 7 kuadrat dikurangi 24 dalam kurung 7 sama dengan 102 sama dengan 32. MC sama dengan segitiga C per segitiga Q sama dengan 32/30 per 7/6 sama dengan 2. Berarti untuk menaikkan produksi 6 unit menjadi 7 diperlukan biaya tambahan sebesar 2. Masuk ke dalam contoh soal, fungsi permintaan yang dihadapi oleh seorang produsen monopolis ditunjukkan oleh P sama dengan 900 kurangi 1,5 Q. Bagaimana persamaan penerimaan totalnya? Berapa besarnya penerimaan total jika terjual barang sebanyak 200 unit dan berapa harga jual per unit? Itulah penerimaan marginal dari penjualan sebanyak 200 unit menjadi 250 unit. Tentukan tingkat penjualan yang menghasilkan penerimaan total maksimum dan besarnya penerimaan maksimum tersebut. Kemudian mencari rumus maksimum dari R, itu delta R dibagi delta Q. Ya, sama dengan 131.200 dikurangi 120.000 dibagi 250 dikurangi 250, hasilnya 225. Jadi R sama dengan 900 Q dikurangi 1,5 Q kuadrat. R maksimum pada Q sama dengan min B dibagi 2A sama dengan min 900 dibagi min 3, hasilnya 300. Besarnya R maksimum 900 dikali 300 dikurangi 1,5 dikali 300 kuadrat yang hasilnya 130. 100 dikurangi 1,5 Q, kemudian sama dengan R sama dengan Q kali P, artinya sama dengan 900 Q dikurangi 1,5 Q kuadrat. Jika Q 200 maka R sama dengan 900 dikali 200 dikurangi 1,5 dikali 200 kuadrat yang hasilnya 120.000. Kemudian P sama dengan 900 dikurangi 1,5 dikali 200 sama dengan 600, atau P sama dengan R dibagi Q. R di sini ada yaitu 120.000 dikurangi 200.000 yang hasilnya 600. Jika Q sama dengan 250, kemudian R sama dengan 950 dikali 250 dikurangi 1,5 dikali 250 kuadrat sama dengan 131.000. Analisis pulang pokok break-even yaitu suatu konsep yang digunakan untuk menganalisis jumlah minimum produk yang harus dihasilkan atau terjual agar perusahaan tidak mengalami kerugian. Keadaan pulang pokok profit 0 P sama dengan 0 terjadi apabila R sama dengan C. Perusahaan tidak memperoleh keuntungan tetapi tidak pula menderita kerugian. Tingkat produksi Q1 dan Q4 mencerminkan keadaan pulang pokok, sebab penerimaan total sama dengan pengeluaran biaya total. R sama dengan C. Area di sebelah kiri Q1 dan sebelah kanan Q4 mencerminkan keadaan rugi, sebab penerimaan total lebih kecil dari pengeluaran total, R lebih kecil dari C. Sedangkan area di antara Q1 dan Q4 mencerminkan keadaan untung, sebab penerimaan total lebih besar dari pengeluaran. Total R lebih besar dari C. Tingkat produksi Q3 mencerminkan tingkat produksi yang memberikan penerimaan total maksimum. Besar kecilnya keuntungan dicerminkan oleh besar kecilnya selisih positif antara R dan C. Keuntungan maksimum tidak selalu terjadi saat R maksimum atau C minimum. Contoh soal. Penerimaan total yang diperoleh sebuah perusahaan ditunjukkan oleh persamaan R sama dengan min 0,1 Q pangkat 2 ditambah 20 Q, sedangkan biaya total yang dikeluarkan
C sama dengan 0,25 Ki pangkat 3 dikurang 3 Ki pangkat 2 ditambah 7 Ki ditambah 20. Hitunglah profit perusahaan ini jika dihasilkan dan terjual barang sebanyak 10 dan 20 unit. Penyelesaian. Pi sama dengan R dikurang C sama dengan min 0,1 Ki pangkat 2 ditambah 20 Ki dikurang 0,25 Ki pangkat 3 ditambah 3 Ki pangkat 2 dikurang 7 Ki dikurang 20. Pi sama dengan min 0,25 Ki pangkat 3 ditambah 2,9 Ki pangkat 2 ditambah 13 Ki dikurang 20. Ki sama dengan 10 sama dengan min 0,25 tanda kurung 1000 ditambah 2,9 tanda kurung 100 ditambah 13 tanda kurung 10 dikurang 20 sama dengan min 250 ditambah 290 ditambah 130 dikurang 20 sama dengan 150 tanda kurung keuntungan. Ki sama dengan 20 sama dengan min 0,25 tanda kurung 8000 ditambah 2,9 tanda kurung 400 ditambah 13,20 dikurang 20 sama dengan min 2000 ditambah 1160 ditambah 260 dikurang 20 sama dengan min 600 tanda kurung kerugian.